أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim atau Yakub berkata, hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, dan kami semua termasuk orang-orang yang Islam tunduk patuh. Delok tafsire Jalalain. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa wa fi qira'atin ausa, dan telah berwasiat. Wa fi qira'atin ausa, di dalam qiraah yang lain wa wassa tadi dibaca ausa. Biha bil millati Ibrahimu banihi wa Yaqubu banihi qala, dan telah berwasiat terhadap atau mengenai agama Islam. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya mengenai agama Islam. Qala, Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub berkata, berwasiat, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin dinal Islam. Sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian meninggal sebagai orang yang Islam. Nahangan tarkil Islam wa amara bisabati alaihi ila masa dafatil mauti. Di dalam kalimat wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub tersebut, ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub melarang anak cucunya meninggalkan agama Islam dan memerintahkan anak cucunya untuk terus-menerus beragama Islam, menetapi agama Islam sampai berjumpa dengan kematian, sampai mati harus tetap Islam. Walamma qala al-yahudu lin nabi alasta ta'lamu anna yaquba yauma mata ausa banihi bil yahudiyati nazala am kuntum syuhada ila akhir ayat. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya adalah, apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Yakub di hari kematiannya telah berwasiat kepada anak-anaknya untuk beragama Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi berucap seperti itu di hadapan Nabi, maka turunlah ayat am kuntum syuhada sampai akhirnya ayat. Am kuntum syuhada hadaru id hadar Yaquba al mautu id badala min id qablahu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ba'da mauti qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Muddu Ismaila minal aba taglibun wali annal amma bimanzilatil abi ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Turunlah ayat am kuntum syuhada, adakah kalian yang orang-orang Yahudi yang mengucapkan hal itu menjadi saksi. Hadaru maksudnya menghadiri. Id hadar Yaqubal mautu, ketika maut mendatangi Nabi Yakub. Id badal min id qablau, lafal id menjadi badal dari id lafal id sebelumnya. Id qala li banihi,
Ketika maut menghadiri Nabi Yakub menjelang kematian beliau berwasiat kepada anak-anaknya, mata butuh nami ba'da mauti. Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku, setelah aku mati? Qalu, anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha aba wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhannya nenek moyangmu Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan juga Nabi Ishaq. Ngutu Ismail lah minal abai taglibun. Di situ Nabi Ismail dihitung termasuk leluhur. Nah, itu apa gimana? Sudah semestinya wali annal ngama bimangzilatil abi. Karena di dalam tradisi keluarga di situ paman itu kedudukannya sama dengan ayah. Di Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nah ini putra-putranya Nabi Yakub itu kok mengatakan mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dan ditambah Nabi Ismail, padahal kan garis keturunannya kan berbeda. Itu karena Nabi Ismail kan paman di situ, kakek paman. Kakek paman itu sama dengan kakek kedudukannya, maka disebutkan. Kalau nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahida. Anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu, Allah. Badalan min ilahaka, lafal ilahan wahida itu jadi badalnya lafal ilahaka sebelumnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Wa lafal di dalam ayat kuntum tadi bimakna hamzatil ingkari, dengan makna hamzah ingkar. Maksudnya lam tahduru hu waqta mautihi. Kuntum syuhada itu, apakah kalian itu menjadi saksi? Itu maksudnya kalian menghadiri. Itu maksudnya di situ itu kalian kan tidak menghadiri waqta mautihi, ketika waktu wafatnya Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berwasiat itu kan kalian tidak hadir loh. Kok kalian bisa ngomong begitu? Fa kaifa tungsibuna ilaihi ma la yaliqu bi. Maka bagaimana mungkin kalian menisbatkan sesuatu kepada Nabi Yakub hal yang tidak mungkin, tidak pantas, maksudnya tidak mungkin. Jadi tadi kan orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, membohongi Rasulullah. Rasulullah, kamu nggak tahu ya kalau Nabi Yakub itu ketika mati sudah berwasiat anak-anaknya agar memeluk agama Yahudi. Nah, ketika ada ucapan seperti itu, Allah menurunkan ayat am kuntum syuhada dan seterusnya tadi. Kamu kalian yang mengucap, yang ngomong ngawur itu, apa kalian tuh ada menjadi saksi, menghadiri? Maksudnya bukankah kalian itu tidak menghadiri ketika Nabi Yakub itu menjelang wafat dan berwasiat kepada anak-anaknya? Kan tidak. Padahal kejadiannya ketika mau wafat itu Nabi Yakub bertanya, berwasiat kepada anak-anaknya dengan cara bertanya, kalian bertanya, kalau aku mati nanti kalian mau nyembah siapa? Kami semua akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yaitu Tuhan, yaitu sesembahan yang satu, yaitu Allah. Dan kami semuanya akan menjadi orang Islam selama-lamanya. Kenyataannya begitu. Nah, kalian tidak tahu, tidak hadir, tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub berwasiat, kok bisa-bisanya kalian itu menisbatkan sesuatu kepada Nabi Yakub hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin itu yaitu tidak mungkin Nabi Yakub berwasiat agar anak cucunya menganut agama Yahudi, itu tidak mungkin. Nah, di situ mengandung pelajaran yang namanya orang kafir itu mengikuti setan. Yang namanya setan itu pimpinannya iblis.
Yang nanya iblis itu sukanya berbohong untuk menyesatkan orang. Nah, contohnya misalnya karena Nabi Adam dibohongi suruh makan buah khuldi, dibohongi kalau makan buah ini namanya buah khuldi, nanti akan lestari di selama-lamanya di surga. Nah, bohong. Nah, Nabi Adam percaya dengan bohong itu, karena dulu belum pernah dibohongi tuh. Makanya kita jangan bohong. Orang Islam dilarang bohong, kecuali dalam peperangan, kecuali dalam mendamaikan dua saudara yang bertengkar, kecuali kepada istri ketika merayu atau suami ketika merayu, boleh. Tapi kalau dalam pembicaraan itu hal-hal yang sifatnya di luar itu nggak boleh bohong. Bohong nanti apa bedanya dengan iblis? Ya, mendamaikan misalnya Makmun bertengkar dengan adiknya Latifah. Nah, yang mendamaikan misalnya ibunya Makmun mencaci maki Latifah. Latifah tanya sama ibunya, Makmun bilang apa bu? Makmun memuji-mujimu, ya kan bohong lah. Latifah mencaci maki Makmun, ibunya ditanya oleh Makmun, Bu, Tipah ngomong apa tentang aku? Oh, kamu dibilang ganteng Mun. Nah, itu supaya mau berdamai boleh. Atau dalam perang. Kalau perang itu wajib bohong sama musuh gitu loh. Mun, ditanya sama musuh, kamu bawa tentara berapa Mun? Berapa ya? Coba tak hitung dulu ya Pak. Nah, malah dihitung tenan 1000 ternyata. Padahal ya jumlahnya 1000 tenan. Enggak boleh. Namanya juga perang. Tapi nek Makmun tanyai Parman, Mun 2 tambah 2 berapa Mun? 6. Kan ngapus sih? Oh gitu ya? Oh, terus si Parman percaya, dosa Makmun. Mun, orang kentut itu batal wudunya enggak? Enggak. Mau kentut sampai jebol bokongmu enggak? Kan bohong itu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya dah? Nah, enggak boleh. Jangan bohong. Nah, bohong yang diharamkan betul itu yang merugikan yang dibohongi. Dalam bahasa Indonesia itu yang menipu. Bohong itu kan tidak ngomong tidak apa adanya. Kalau tujuannya itu merugikan orang, itu namanya menipu, ya. Nah, itu yang haram itu menipu. Bohong itu ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Kalau tidak merugikan ya makruh. Ada juga yang tetap mengatakan haram. Soalnya Makmun ngentut terus di situ banyak orang, terus Parman tanya, Mun kamu ngentut ya? Enggak. Nah itu kan bohong, ya? Itu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Maka lebih baik ngaku aja, iya aku yang kentut, nah, nggak apa-apa. Nah, masalahnya yang salah itu yang tanya. Orang kentut itu kan dilarang. Kalau ada orang kentut itu dilarang tanya, kan loh. Tut, ini dilarang tanya itu. Neng tak ra krungu kan ngono ta? Soalnya nek ditanya yang ngentut itu malu, ngono lho. Kamu ngentut ya Mun? Nah, Makmun ngentut ya malu ta ditanya. Nek zaman dulu nek zaman saiki iki mesti ora randi isin to, ora gedhek to dadi yo. Aja meneh ngentut, maling ora isin, ya ta? Korupsi ora isin. Tuh. Nah sekarang berita-berita di internet itu banget yang hoak, yang bohong. Jangan percaya. Percayalah kepada orang yang dekat dengan kamu, yang biasa sehari-hari bertemu denganmu dan terkenal tidak suka bohong. Jangan sampai dengan orang dekat tidak percaya, percaya dengan orang jauh. Ini biasanya remaja kan begitu. Dengan teman medsos, mungkin Facebook, apa LINE, apa WA, apa lagi, Facebook, Twitter, apa mana, Friendster, nah, malah percaya. Dengan orang tuanya sendiri yang tiap hari ketemu nggak percaya, ya mesti ditipu, tipu luar dalam, gitu. Jangan percaya.
Dan penipu itu mesti caranya menipu masuk akal ngono lho. Ora ana jurus tipuan kok tidak masuk akal ketahuan gitu. Iblis itu ketika menipu Nabi Adam itu ya masuk akal itu. Ini namanya buah khuldi, buah keabadian. Siapa yang memakan akan abadi di surga. Nabi Adam loh, tapi Allah kok melarangku? Lah karena Allah itu punya rencana, kamu mau diusir dari sini, mau dimasukkan ke dunia. Jadi kan makanya kamu dilarang, soalnya Allah sudah berencana begitu. Tapi kalau kamu makan ini nanti rencana Allah nggak berhasil. Nah, masuk akal tak kuwi? Nah gitu. Nah, tipuan itu ya masuk akal. Orang menipu pasti masuk akal. Nah, kamu jangan jadi penipu dan jangan bisa ditipu. Jangan pernah kamu bisa ditipu. Maka jangan percaya dengan hal-hal yang kelihatannya masuk akal atau masuk akal, belum tentu itu kebenaran. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngisak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Ya dini al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa li jami'il muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
wa wassalan waswasiat wa fi qiraatin lan ing dalam sijining qiraah wa ausa no ora wa wassaning wa auson lan waswasiat padha wae biha kelawan agama bil millati tegese kelawan agama Islam sapa sing wasiat Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi ing anake Nabi Ibrahim wa Yaqubulan wasiat sapa Yakub bener ya wa Yakub ya wa Yaqubu ya disamo iki wa Yaquba wa Yaqubulan wasiat sapa Nabi Yakub banihi ing banine ing anake Nabi Yakub kala dawuh sapa Nabi Ibrahim ya baniya engger anak lanangku engger anak ingsun innallaha astune Allah iku istofa wis milihake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh ad-dina ing agama dinal islami hiya agama Islam fala tamutunna mongko aja pisan-pisan mati temenanan sapa sira kabeh antum to iki illa wa antum angin kejaba utawi sira kabeh iku muslimuna wong sing padha Islam kabeh nah hanya sapa Nabi Ibrahim utawa Nabi Yakub ngantarkil islami sangking ninggal Islam wa amara lan dawuh sapa Nabi Ibrahim lan Nabi Yakub bisa bati kelawan netepi ngalahi ing atase agama Islam ila masa dafatil mauti maring tetemu pati ila masa dafatil mauti tekan ketemu mati tetap kudu Islam wa wasalan waswasiat wa fi qiraatin iku ing dalem sijine qiraah ausa dadi wa ausa wa wassa ya biha wa wassa ya isa wa ausa ya isa biasa sing maca ngene kan biasane nek nggon qiraah sih coba muammar itu biasa maca apa kiraat liyane diwaca wal arda farasnaha diwaca walau dha farasnaha wal arda farasnaha diwaca walau dha farasnaha diwaca dimo wa wasalan waswasiat wa fikratan lan iku ing dalam sijine qiraah ausa wasama diwaca ausa biha kelawan agama Islam bil millati kelawan agama Islam sapa sing wasiat Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi ing anak lanange Nabi Ibrahim wa Yaqubulan ya wis wasiat sapa Nabi Yakub banihi ing anak lanange Nabi Yakub bani iki jamak apa mufrad? Ki. Jamak. Wa wasalan wasiat ma fikratan ing dalem sing kirat ausa. Nggo lafal ausa biha kelawan agama Islam bil millati kelawan agama yaiku Islam. Sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi ing anak-anak lanange Nabi Ibrahim. Wa Yaqubulan ya wis wasiat sapa Nabi Yakub banihi ing anak-anak lanang Nabi Yakub. Kala dawuh sapa Ibrahim utawa Nabi Yakub, ya baniya hengger anak lanang ingsun. Hengger anak-anak lanang ingsun kabehne ya. Nek mufrad bunaya. Ya bunaya nek ya baniya iki anak putuku ngono ya. Mengko penake anak putuku. Ya baniya anak putuku. Anak-anak lanangku kabeh.
Nah, anak lanang berarti termasuk anak wedok, ngono sing disebut anak lanang. Anone apa jenenge filosofine bahasa Arab ngono kuwi. Innallaha setune Allah iku istofa wis milihake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh adina ing agama, dinal islami ya ing agama Islam. Fala tamutunna mongko aja pisan-pisan mati sapa sira kabeh illa wa antum angin kejaba utawi sira kabeh iku muslimuna wong sing Islam kabeh. Nah hanya sapa Ibrahim ngantarkil Islami sangking ninggal agama Islam. Wa amaralan dawuh sapa Nabi Ibrahim bisa bati kelawan netepi ngalih ngatasi agama Islam ila masadafatil mauti tumeka maring ketemu mati, tumeka maring mati. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa ma fi qiraatin ausa biha bil millati Ibrahimu banihi wa Yaqubu banihi qala lan wasiat wa wasalan wasiat suwijining qiraah nganggo ausa biha bil millah wasiat kelawan agama Islam Ibrahimu banihi wa Yaqubu sing wasiat mau Nabi Ibrahim marang anak putune Nabi Ibrahim lan iya sing wasiat mau Nabi Yakub marang anak putune Nabi Yakub. Nabi Yakub kan putra Nabi Ibrahim. Qala ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiate Nabi Ibrahim dawuh, anak-anakku kabeh, sak temene Allah wis milihake kanggo sira kabeh agama dinal Islam, yaiku agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Mula sira aja pisan-pisan mati kejaba sira kabeh dadi wong Islam. Nah ngantarkil Islam wa amara bisahabat ngalahi ila masadafatil maut. Nek saka kalimat mau berarti Nabi Ibrahim lan uga Nabi Yakub nglarang anak putune aja nganti ninggalke agama Islam. Nglarang ninggalke agama Islam. Ninggalke agama Islam iki dilarang. Kudu tetep Islam. Lan dawuh netepi agama Islam nganti tekan ketemu pati, nganti tekan mati. Walamma qala lan arikalane ngucap sapa Yahudu, wong Yahudi alin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasta ana ta orang oleh ngucap alasta ora ana ta ora ngerti sapa sira? Alasta ana ta ora ana sapa sira iku tak lamu ngerti sapa sira? Anna Yaquba setune Nabi Yakub yauma mata ing dalam dinane mati sapa Nabi Yakub iku ausa wasiat sapa Nabi Yakub banihi ing anak-anak putune Nabi Yakub bil yahudiyati kelawan agama Yahudi. Nalikane wong-wong Yahudi ngucap matur ning Kanjeng Nabi ngono kuwi nazala turun apa ayat am kuntum syuhada ila akhir ayat. Am kuntum syuhada id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum ana ta ana sapa sira kabeh wong-wong Yahudi iku syuhada dadi saksi hadaru tegese padha hadir sapa sira kabeh id hadara nalikane teka Yakub ing Nabi Yakub apa sing teka al mautu pati id badalun dadi badal min id qablahu sangking lafal id sadurunge id qala hiya arikalane dawuh sapa Nabi Yakub libani maring anak-anake Nabi Yakub dawe ma ing apa tak buduna
padha bakal nyembah sapa sira kabeh min ba'di saking sause ingsun ba'da mauti tegese sause mati ingsun. Kalu padha matur sapa anak-anake Nabi Yakub, nak budu bakal nyembah sapa kita ilahaka ing sesembahan panjenengan wa ilaha abaika lan ing sesembahane bapake panjenengan. Ibrahima inggih Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Nabi Ismail wa Ishaqa lan Nabi Ishaq. Nabi Yakub iki putrane Nabi Ishaq ya, putune Nabi Ibrahim ya. Ngada den etung sapa Ismailu Nabi Ismail minal abai setengah saking bapak, setengah saking leluhur atau bapak-bapak. Apa itu San? Kok Taliban? Kudune iki Taliban ya, iki ora nalibe ya. Taglibin hiya sumrambah wali annal ngamalan krana seduhune paman iku bimang zilatil abi nganggon-goni kedudukane bapa. Ilahan hiya sesembahan wahidan kang suwiji. Badalun dadi badal min ilahaka saking lafal ilahaka. Mula le ngatake mau ilahan hiya. Wananu hale utahi kita kabeh lahu maring sesembahan panjenengan yaiku ilahan wahidan iku muslimuna wong sing padha pasrah kabeh, wong sing padha Islam kabeh. Wa am utawi lafal am kuntum syuhada mau iku bimakna hamzatil ingkari kelawan makna hamzah ingkar. Hamzah sing basa ingkar tegese iki ayat tegese lam tahduruhu ora padha hadir sapa dheweke kabeh hu ing idhadara Yaqubal mautu waktu mauti hu ing Nabi Yakub waktu mauti ing dalem wektune sedane Nabi Yakub. Fa kaifa tangsibuna mongko kepriye kok padha pakai fatung sibuna mongko kepriye kok padha nisbatake sapa dheweke kabeh ilahi maring Nabi Yakub maing barang layaliku kang ora pantes apa mabi kelawan Nabi Yakub. Ini walamma qala lan ari kalane padha ngucap sapa al yahudi wong Yahudi lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alasta ana ta ora ana sapa sira iku tak lamu ngerti sapa sira oleh ngucap alasta ana ta ora ngerti sapa sira alasta ana ta ora ana sapa sira iku tak lamu ngerti sapa sira ana Yakub bastune Nabi Yakub yauma mata ing dalam nalikane mati sapa Nabi Yakub iku ausa wasiat sapa Nabi Yakub banihi ing anak-anake Nabi Yakub bil yahudiyati kelawan agama Yahudi. Nalikane wong-wong Yahudi mau ngucap ngono kuwi nazala mongko tumurun ayat am kuntum syuhada ila akhir ayat. Am kuntum ana sapa sira kabeh iku syuhadaa iku syuhadaa nyekseni hadaru tegese padha ngadiri padha hadir sapa sira kabeh it hadara nalikane teka Yakub ing Nabi Yakub opal mautu pati it badalun dadi badal min it qablahu saking lafal it qablahu it kala ari kalane dawuh sapa Nabi Yakub libanihi maring anak-anake Nabi Yakub dawe Nabi Yakub ma iku ing apa tak buduna padha bakal nyembah sapa sira kabeh mimbakti sange sause ingsun bakda mauti tegese sause mati ingsun
Qalu padha jawab padha matur sapa anak-anake Nabi Yakub, nak butuh bakal nyembah sapa kita kabeh ilahaka ing sesembahan panjenengan, wa ilaha abaika lan ing sesembahane bapak panjenengan. Ibrahim hiya Nabi Ibrahim, wa Ismail lan hiya Nabi Ismail, wa Ishaq lan hiya Nabi Ishaq. Mudaten etung sapa Ismail Nabi Ismail minal abai setengah sangking pira-pira bapa leluhur. Taglibin iya sumrambah. Apa ngono ya? Piye iki maca iki? Tagliban krana sumrambah napa ya? Mudu Ismaila utawi den itunge Nabi Ismail. Oh anu ya. Ora fingil ya. Mudu Ismaila utawi den itunge Nabi Ismail minal abai setengah sangking pira-pira bapak iku taglibun sumrambah. Ngono ki. Ngono ya kana. Wali annal ngamalan karena sedune paman, Nabi Ismail kan paman itu. Iku bimeng zilatil abi kelawan ngenggon-nggoni bapa. Nabi Ibrahim peputra Nabi Ismail karo Nabi Ishaq. Nabi Ishaq saya terus Nabi Ismail kan. Masih jenenge riwayat Nabi Ismail saya terus Nabi Ishaq. Nabi Ishaq peputra Nabi Yakub. Nabi Yakub wasiat karo putra-putrane. Sesuk nek aku mati dhuwar nyembah sapa kowe? Nggih nyembah sesembahan panjenengan, sesembahan sim bapake jenengan, simbah. Nggih menika simbah niku di antaranya Nabi Ibrahim, Mbah Buyut tuh ya. Mbah Buyut, Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Mbah Paman, ya. Nabi Ishaq, Mbah langsung. Nabi Ismail iki diitung termasuk mbah, termasuk bapa. Kuwi wis merambah krana Mbah Paman iku kedudukane padha mbah. Paman iki padha karo bapa. Ilahan dia sesembahan wahidan kang siji. Badalon dadi badal min ilahaka saking lafal ilahaka. Wananu hale utahe kita sedaya lahu maring sesembahan panjenengan iku muslimuna wong sing padha Islam kabeh. Wa amutai lafal iku bimakna hamzatil ingkari kelawan makna hamzah ingkar. Ayat tegese lam tahduruhu. Ora padha hadir sapa wong Yahudi mau ing Nabi Yakub waktu mautihe ing dalam wektune sedane Nabi Yakub. Nek ora do menghadiri waktu sedane Nabi Yakub, fa kaifatung sibuna mongko njur kepriye kok padha nisbatake sapa wong-wong Yahudi kabeh mau ilahi maring Nabi Yakub ma ing barang layaliku kang ora mantesi apa ma bi iklan Nabi Yakub. Iki wong dora nalikane Nabi Yakub ki sedaya dora ana nisbatke Nabi Yakub marang barang sing ora pantes kanggo piyambake. Nisbate apa? Nisbat nek Nabi Yakub ki wasiat anak putune kon dadi agama Yahudi ki ra mungkin. Walamma qala al-yahudu lin-nabiyyi alasta ta'lamu anna Yaquba yauma mata ausa banihi bil yahudiyati nazala am kuntum syuhada ila akhir ayat. Nalikane wong-wong Yahudi ngucap ning ngersane Kanjeng Nabi. Napa jenengan mboten ngerti napa nek Nabi Yakub niku nalika dinten sedane niku wasiat marang anak putune supaya nganggo agama Yahudi. Nalikane wong-wong Yahudi mau matur ning ngersane Kanjeng Nabi ngono kuwi, goroh ngono kuwi. Njur turun ayat am kuntum syuhada. Am kuntum syuhada hadaru id hadar Yaqubal mautu id badalun min id qablahu. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ba'da mauti. Ana ta sira kabeh wong Yahudi sing padha ngucap mau nyekseni, tegese menghadiri nalikane tekone sedane Nabi Yakub
Itqala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Yaiku nalikane Nabi Yakub arep seda iku Nabi Yakub dawuh marang putra-putrane, apa sing bakal sira kabeh sembah sakwuse ingsun mati mimba di mauti. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Njur anak putune Nabi Yakub matur, kita sedaya menika bakal nyembah sesembahan panjenengan lan sesembahanipun bapak panjenengan leluhur panjenengan inggih menika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lan Nabi Ishaq. Ngudu Ismaila minal abai taglibun. Nabi Ismail iku diitung termasuk leluhur ning kono mau ya wis sak mestine. Wali anal ngama bimanziratil abi. Lan sebab setuhune paman iku kedudukannya padha-padha. Ilahan wahida inggih menika sesembahan ingkang setunggal Allah. Batalan min ilahaka. Dadi batale lafal ilahaka. Wa nahnu lahu muslimun. Lan kita sedaya menika putra wayah panjenengan Nabi Yakub niku tiang-tiang ingkang Islam ingkang pasrah. Wa am bimakna hamzatil ingkari ailam tahduru waqta mautihi fa kaifa tungsibuna ilahi ma la yaliqu bihi. Lafal am mau ning ayat am kuntum iku nganggo makna hamzah ingkar. Maksude am kuntum syuhada iki maksude sira kabeh iki ora do ana nalikane sedane Nabi Yakub, sira kabeh sing do ngucap ning ngersane Kanjeng Nabi mau ora ya do ora ana to nalikane Nabi Yakub seda. Wong do ora ana kok njur kepriye kok njur do nisbatake marang Nabi Yakub barang sing ora cocok, ora pantes, ora mungkin terjadi pada Nabi Yakub, yaiku wasiat bab agama Yahudi. Halo. Ya wong kafir ya salah satu teknik yang ngapusi setan wong kafir ya. Salah satu carane nyasarke wong Islam iku ngapusi goroh bohong dusta. Monggo aja sok seneng goroh kowe engko suwe-suwe dadi setan kowe. Wong iki kelakuane setan ngapusi ya ta? Nabi Adam diapusi ya, kon mangan kon dahar buah khuldi diapusi. Nek mangan nek dahar niku mangke jenengan teng swarga terus. Nah ta? Ngapusi. Setan, iblis, wong kafir istilahane ngapusi. Nggo nyasarke wong Islam. Ana saiki wong jaman internet berita waton percaya, ta? Hapus-hapus. Cara makmun huwak. Huwak. Huwak apa, Men? Ngapusi mah ya, Men ya. Huwak. Pak Wan maca Quran. Jarene salam ya. Ndi ayat iki? Diwaca terjemahane sih. Sebelahnya suka ya, tekan ayat pira? Ayat 133. Kamu kok sing hafal lagi 90 ayat. Kurang 40 ayat. Oh, jenenge telat banget. Nggih prai kok nggih Pak. Ya wis kerep prai ta jeneng. Saiki bahasa Indonesia ringkasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Ya bani innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim atau Yakub berkata, hei anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, dan kami semua termasuk orang-orang yang Islam tunduk patuh. Delok tafsire Jalalain. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa wa fi qira'atin ausa, dan telah berwasiat. Wa fi qira'atin ausa, di dalam qiraah yang lain wa wassa tadi dibaca ausa. Biha bil millati Ibrahimu banihi wa Yaqubu banihi. Qala, dan telah berwasiat terhadap atau mengenai agama Islam. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya mengenai agama Islam. Qala, Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub berkata, berwasiat, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, dinal Islam. Sungguh Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali-sekali kalian meninggal kecuali kalian meninggal sebagai orang yang Islam. Nahangan tarkil Islam wa amara bisabati alaihi la maso dafatil mauti. Di dalam kalimat wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub tersebut, ayat tersebut menyatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub melarang anak cucunya meninggalkan agama Islam dan memerintahkan anak cucunya untuk terus-menerus beragama Islam, menetapi agama Islam sampai berjumpa dengan kematian, sampai mati harus tetap Islam. Walamma qala al-yahudu lin nabi alasta ta'lamu anna yaquba yauma mata ausa banihi bil yahudiyati nazala am kuntum syuhada ila akhir ayat. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya adalah, apakah engkau tidak tahu bahwa Nabi Yakub di hari kematiannya telah berwasiat kepada anak-anaknya untuk beragama Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi berucap seperti itu di hadapan Nabi, maka turunlah ayat am kuntum syuhada sampai akhirnya ayat. Am kuntum syuhada hadaru id hadar Yaquba al mautu id badala min id qablahu qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ba'da mauti qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Muddu Ismaila minal aba taglibun wa li annal amma bimanzilatil abi ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Turunlah ayat am kuntum syuhada, adakah kalian yang orang-orang Yahudi yang mengucapkan hal itu menjadi saksi. Hadaru maksudnya menghadiri. Id hadar Yaqubal mautu, ketika maut mendatangi Nabi Yakub. Id badal min id qablahu, lafal id menjadi badal dari id, lafal id sebelumnya. Idqala libanihi, ketika ketika maut menghadiri Nabi Yakub menjelang kematian beliau berwasiat kepada anak-anaknya, mata ta'buduna min ba'di ba'da mauti, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku, setelah aku mati.
Qalu, anak cucu anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha aba wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan juga Tuhannya nenek moyangmu Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan juga Nabi Ishaq. Ngutu Ismaila minal abai taglibun. Di situ Nabi Ismail dihitung termasuk leluhur. Nah, itu apa gimana? Sudah semestinya wali annal ngama bimangzilatil abi. Karena di dalam tradisi keluarga di situ paman itu kedudukannya sama dengan ayah. Di Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ismail dan Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nah, ini putra-putranya Nabi Yakub itu kok mengatakan mengenai Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dan ditambah Nabi Ismail, padahal kan garis keturunannya kan berbeda. Itu karena Nabi Ismail kan paman di situ, kakek paman. Kakek paman itu sama dengan kakek kedudukannya, maka disebutkan. Kalau nak butuh ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilahan wahida. Anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu, Allah. Badalan min ilahaka. Lafal ilahan wahida itu jadi badalnya lafal ilahaka sebelumnya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Wa lafal di dalam ayat kuntum tadi bimakna hamzatil ingkari, dengan makna hamzah ingkar. Maksudnya lam tahduru hu waqta mautihi. Kuntum syuhada itu apakah kalian itu menjadi saksi? Itu maksudnya kalian menghadiri. Itu maksudnya di situ itu kalian kan tidak menghadiri waktu mautihi, ketika waktu wafatnya Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub berwasiat itu kan kalian tidak hadir loh. Kok kalian bisa ngomong begitu? Fakaifa tungsibuna ilaihi ma la yaliqu bi. Maka bagaimana mungkin kalian menisbatkan sesuatu kepada Nabi Yakub hal yang tidak mungkin, tidak pantas, maksudnya tidak mungkin. Jadi tadi kan orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, membohongi Rasulullah. Rasulullah, kamu nggak tahu ya kalau Nabi Yakub itu ketika mati sudah berwasiat anak-anaknya agar memeluk agama Yahudi. Nah, ketika ada ucapan seperti itu, Allah menurunkan ayat am kuntum syuhada dan seterusnya tadi. Kamu kalian yang mengucap, yang ngomong ngawur itu, apa kalian tuh ada menjadi saksi, menghadiri? Maksudnya, bukankah kalian itu tidak menghadiri ketika Nabi Yakub itu menjelang wafat dan berwasiat kepada anak-anaknya? Kan tidak. Padahal kejadiannya ketika mau wafat itu Nabi Yakub bertanya, berwasiat kepada anak-anaknya dengan cara bertanya. Kalian bertanya, kalau aku mati nanti kalian mau nyembah siapa? Kami semua akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yaitu Tuhan, yaitu sesembahan yang satu, yaitu Allah. Dan kami semuanya akan menjadi orang Islam selama-lamanya. Kenyataannya begitu. Nah, kalian tidak tahu, tidak hadir, tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub berwasiat, kok bisa-bisanya kalian itu menisbatkan sesuatu kepada Nabi Yakub hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin itu yaitu tidak mungkin Nabi Yakub berwasiat agar anak cucunya menganut agama Yahudi, itu tidak mungkin. Nah, di situ mengandung pelajaran yang namanya orang kafir itu mengikuti setan. Yang namanya setan itu pimpinannya iblis. Yang namanya iblis itu sukanya berbohong untuk menyesatkan orang. Nah, contohnya misalnya ketika Nabi Adam dibohongi suruh makan buah khuldi, dibohongi kalau makan buah ini namanya buah khuldi, nanti akan lestari di selama-lamanya di surga. Nah, bohong. Nah, Nabi
Nabi Adam percaya dengan bohong itu. Karena dulu belum pernah dibohongi itu. Makanya kita jangan bohong. Orang Islam dilarang bohong, kecuali dalam peperangan, kecuali dalam mendamaikan dua saudara yang bertengkar. Kecuali kepada istri ketika merayu atau suami ketika merayu. Boleh. Tapi kalau dalam pembicaraan itu hal-hal yang sifatnya di luar itu nggak boleh bohong. Bohong nanti apa bedanya dengan iblis? Ya, mendamaikan misalnya Makmun bertengkar dengan adiknya Latifah. Nah, yang mendamaikan misalnya ibunya Makmun mencaci maki Latifah. Latifah tanya sama ibunya, Makmun bilang apa bu? Makmun memuji-mujimu, nah, kan bohong tuh. Latifah mencaci maki Makmun, ibunya ditanya oleh Makmun, Bu, Tipah ngomong apa tentang aku? Oh, kamu dibilang ganteng, Mun. Nah, itu supaya mau berdamai boleh. Atau dalam perang. Kalau perang itu wajib bohong sama musuh gitu loh. Mun, ditanya sama musuh, kamu bawa tentara berapa, Mun? Berapa ya? Coba tak hitung dulu ya Pak. Nah, malah dihitung tenan 1000 ternyata. Padahal ya jumlahnya 1000 tenan. Enggak boleh. Namanya juga perang. Tapi nek Makmun tanyai Parman, Mun 2 tambah 2 berapa Mun? 6. Kan ngapus sih? Oh gitu ya? Oh, terus si Parman percaya. Dosa Makmun. Mun, orang kentut itu batal wudunya enggak? Enggak. Mau kentut sampai jebol bokongmu enggak? Kan bohong itu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya dah? Nah, enggak boleh. Jangan bohong. Nah, bohong yang diharamkan betul itu yang merugikan yang dibohongi. Dalam bahasa Indonesia itu yang menipu. Bohong itu kan tidak ngomong tidak apa adanya. Kalau tujuannya itu merugikan orang, itu namanya menipu, ya. Nah, itu yang haram itu menipu. Bohong itu ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Kalau tidak merugikan ya makruh. Ada juga yang tetap mengatakan haram. Soalnya Makmun ngentut terus di situ banyak orang, terus Parman tanya, Mun kamu ngentut ya? Enggak. Nah itu kan bohong, ya? Itu ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Maka lebih baik ngaku aja, iya aku yang kentut. Nah, enggak apa-apa. Nah, masalahnya yang salah itu yang tanya. Orang kentut itu kan dilarang. Kalau ada orang kentut itu dilarang tanya, kan loh. Tut, ini dilarang tanya itu. Neng tak ra krungu kan ngono ta? Soalnya nek ditanya ngentut itu malu, ngono lho. Kamu ngentut ya, Mun? Nah, Makmun ngentut ya malu ta ditanya. Nek zaman dulu, nek zaman saiki iki mesti do rai isin to, rai gedhek to dadi yo. Aja meneh ngentut, maling ora isin, ya ta? Korupsi ora isin. Tuh. Nah sekarang berita-berita di internet itu banget yang hoak, yang bohong. Jangan percaya. Percayalah kepada orang yang dekat dengan kamu, yang biasa sehari-hari bertemu denganmu dan terkenal tidak suka bohong. Jangan sampai dengan orang dekat tidak percaya, percaya dengan orang jauh. Biasanya remaja kan begitu. Dengan teman medsos, mungkin Facebook, apa LINE, apa WA, apa lagi? Facebook, Twitter, apa namanya? Friendster, malah percaya. Dengan orang tuanya sendiri yang tiap hari ketemu nggak percaya, ya mesti ditipu, tipu luar dalam. Jangan percaya. Dan penipu itu mesti caranya menipu masuk akal, loh. Ora ono jurus tipuan kok tidak masuk akal, ketahuan. Iblis itu ketika menipu Nabi Adam itu ya masuk akal itu. Ini namanya buah khuldi.
buah keabadian. Siapa yang memakan akan abadi di surga. Nabi Adam loh, tapi Allah kok melarangku? Lah karena Allah itu punya rencana, kamu mau diusir dari sini, mau dimasukkan ke dunia. Jadi kan makanya kamu dilarang, soalnya Allah sudah berencana begitu. Tapi kalau kamu makan ini nanti rencana Allah nggak berhasil. Nah, itu masuk akal tak kuwi? Nah gitu. Nah, tipuan itu ya masuk akal. Orang menipu pasti masuk akal. Nah, kamu jangan jadi penipu dan jangan bisa ditipu. Jangan pernah kamu bisa ditipu. Maka jangan percaya dengan hal-hal yang kelihatannya masuk akal atau masuk akal, belum tentu itu kebenaran. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngisak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam.